Bagaimana mungkin seorang peserta yang disambut bak selebritas nasional justru memicu percikan rumor? Pertanyaan itu berulang di ruang redaksi, seakan menolak untuk tenggelam. Setiap kali nama Shakira DA7 muncul, bisikan publik ikut mengikutinya. Untuk memahami sumber kegaduhan ini, reporter kami menelusuri kisahnya kembali ke Sidrap, tanah kelahirannya yang menyambut kehadirannya dengan antusiasme luar biasa. Di sana, ia bukan sekadar peserta lomba. Ia dianggap pulang sebagai sosok harapan. Warga menggambarkan Shakira sebagai gadis sederhana dengan suara yang halus dan berkarakter. Sejak audisi awal, juri tampak tersentuh oleh kualitas vokalnya. Golden Ticket diberikan tanpa keraguan berarti, sebuah awal yang mulus, mungkin terlalu mulus. Ironi muncul ketika perjalanan tanpa hambatan justru menciptakan spekulasi. Karena semakin terang sorotan, semakin banyak pula ruang kosong yang bisa diisi persepsi. Dengan dukungan lokal yang begitu besar, wajar bila muncul tanya, apakah ini sekedar keberuntungan atau ada dinamika lain yang tidak terlihat oleh mata penonton biasa? Popularitas Shakira tumbuh cepat sejak kemunculan pertamanya di panggung besar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menarik perhatian penonton maupun juri. Stabilitasnya membuat penonton merasa sedang melihat seseorang yang sudah lama terbiasa tampil secara profesional, bukan peserta yang baru mencoba peruntungan. Suara lembut dan gaya panggungnya yang santai menciptakan suasana hangat, seolah pendengar sedang berbagi cerita dengan sahabat sendiri. Namun setiap peningkatan posisi dalam kompetisi selalu membawa tekanan tersendiri. Publik memperhatikan setiap detail, dari cara ia tersenyum hingga gaya rambut yang sempat menjadi perdebatan kecil di kalangan penggemar. Tapi semakin tinggi ekspektasi, semakin kecil ruang untuk kesalahan. Menariknya, Shakira tetap terlihat tenang meskipun sorotan semakin kuat. Tidak ada tanda ia terganggu oleh euforia maupun pengawasan publik. Justru konsistensinya menimbulkan pertanyaan lain. Apakah ia benar-benar siap bersaing sampai tahap tertinggi atau ada tantangan yang tidak terlihat dari luar? Pertanyaan itu menjadi bahan diskusi panjang bahkan sebelum babak genting berlangsung. Malam genting akhirnya tiba dan studio memancarkan suasana berbeda sejak awal acara. Lampu tetap sama, juri tetap elegan, namun ada nuansa tegang yang bisa dirasakan bahkan oleh penonton yang menyaksikan dari rumah. Posisi Shakira berada pada titik yang tidak aman. Reporter kami di lokasi menggambarkan ketegangan itu sebagai momen yang membuat napas penonton tertahan. Namun tepat sebelum harapan benar-benar mengecil, dukungan tiba secara luar biasa. Game virtual mengalir deras dan membuat layar hampir tak mampu menampung pergerakannya. Sorakan dari penonton di studio terdengar bersahut-sahutan, sementara media sosial dipenuhi komentar yang menunjukkan keterkejutan dan kekaguman. Dalam sekejap, situasi berubah. Dukungan publik menunjukkan bahwa Shakira memiliki basis fans yang kuat dan aktif. Namun, momen heroik itu justru menambah tanda tanya. Jika dorongan penonton begitu besar dan konsisten, bagaimana mungkin nasib Shakira kemudian berbalik begitu cepat? Fenomena ini menjadi pintu masuk bagi pertanyaan yang jauh lebih luas tentang dinamika kompetisi dan bagaimana keputusan akhir terbentuk. Tanpa disangka, babak top 7 menjadi titik yang paling memicu diskusi publik. Saat nama Shakira diumumkan sebagai peserta yang harus mengakhiri perjuangannya, studio mendadak senyap. Banyak penonton menilai penampilannya stabil dan tidak menunjukkan gejala akan berada di posisi rawan. Bahkan beberapa pengamat menyebut ada peserta lain yang tampil kurang maksimal namun tetap aman. Reaksi spontan pun bermunculan dari penonton, baik di lokasi maupun di media sosial. Kok bisa? Menjadi pertanyaan yang banyak muncul. Namun di tengah suara kecewa itu, penting untuk kembali pada fakta dasar. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran pada proses penilaian. Yang ada hanyalah perbedaan persepsi dan preferensi penonton. Tak dapat dipungkiri, kompetisi sering memunculkan ketegangan emosional, terutama ketika penonton sudah terikat secara emosional dengan seorang peserta. Keputusan malam itu menjadi bahan pembicaraan panjang dan membuka ruang interpretasi yang semakin luas. Publik mencoba mencari alasan, sementara kami hanya bisa mencatat bahwa momen tersebut memicu gelombang opini yang tidak mudah mereda. Dalam hitungan jam setelah eliminasi, rumornya berkembang jauh lebih cepat daripada klarifikasi apapun. Media sosial menjadi panggung besar bagi beragam klaim, mulai dari dugaan adanya pengaturan hasil hingga kabar bahwa terdapat bagian penilaian yang tidak ditampilkan. Kreator konten, akun fans, hingga pengamat tidak resmi mulai menyuarakan analisis masing-masing.
Ada yang merasa keputusan tersebut sudah diprediksi sejak awal, sementara yang lain menganggap ada faktor-faktor internal yang tidak dipahami publik. Namun, reporter kami mencoba menelusuri sumber informasi tersebut dan menemukan bahwa tidak ada bukti konkret yang bisa menguatkan klaim apapun. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada data tambahan, dan tidak ada informasi valid yang mengarah pada adanya penyimpangan. Yang ada hanyalah opini yang berkembang dari kekecewaan dan interpretasi kreatif. Rumor semacam ini memang biasa muncul dalam kompetisi besar, terutama ketika peserta yang disukai tersingkir lebih cepat dari harapan. Meski demikian, penting untuk mengingat bahwa rumor hanya menjadi kenyataan bila didukung bukti. Tanpa itu, semua kembali pada persepsi masing-masing. Meski eliminasi mengejutkan, perjalanan Shakira tidak berhenti di sana. Kepulangannya ke Sulawesi Selatan justru menjadi salah satu momen paling fenomenal setelah eliminasi. Bandara dipenuhi warga yang antusias, dan sambutan di jalanan menunjukkan dukungan luar biasa dari masyarakat. Reporter kami menyebut suasana tersebut layaknya penyambutan artis besar, hangat, spontan, dan penuh energi positif. Ratusan orang ingin mengambil foto meski seringkali kameranya belum siap. Pemandangan itu memperlihatkan bahwa bagi masyarakatnya, Shakira bukan peserta yang gagal, melainkan sosok yang sudah memberikan usaha terbaiknya. Dukungan masif itu juga memunculkan pertanyaan baru. Jika basis dukungannya kuat sejak awal, bagaimana ia bisa tersingkir lebih cepat dari yang diprediksi banyak orang? Pertanyaan seperti itu sering muncul dalam kompetisi yang melibatkan voting publik. Namun, hingga kini tidak ada indikasi bahwa sistem berjalan di luar aturan. Sambutan meriah itu menunjukkan satu hal, kemenangan tidak selalu diukur dari lamanya bertahan dalam kompetisi, tetapi dari hubungan emosional yang terbentuk dengan masyarakat. Untuk memahami lebih dalam, reporter kami menelusuri bagaimana sistem penilaian sebenarnya bekerja. Dalam kompetisi seperti ini, terdapat beberapa komponen yang menentukan hasil. Penampilan panggung dinilai langsung oleh juri, sementara dukungan penonton dihitung melalui sistem voting atau pengiriman gift. Namun, publik hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan proses. Beberapa pakar televisi menjelaskan bahwa keputusan juri memiliki bobot besar dan bersifat final. Sementara voting publik kuat, tetapi tidak selalu mampu membalikan hasil yang sudah terbentuk dari penilaian juri. Hal ini membuat sebagian penonton merasa bingung, karena apa yang mereka lihat tidak selalu sejalan dengan hasil akhir. Namun, penting diingat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kejanggalan sistem. Ketidaksesuaian antara ekspektasi dan hasil hanyalah konsekuensi dari mekanisme kompetisi yang tidak diperlihatkan seluruhnya kepada publik. Situasi seperti ini memang rawan memicu rumor, tetapi tanpa bukti konkret, semua kembali pada penjelasan resmi dan aturan yang berlaku. Rumor yang berkembang seolah memiliki kehidupan sendiri. Begitu satu teori muncul, teori lain mengikuti, menciptakan jaringan spekulasi yang sulit diputus. Banyak yang bertanya apakah hasil eliminasi benar-benar mencerminkan penampilan atau justru bagian dari narasi yang tidak terlihat. Namun, reporter kami terus berpegangan pada prinsip dasar. Tanpa bukti valid, semua itu hanyalah hipotesis publik. Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam kompetisi besar, penonton tidak hanya menilai performa peserta, tetapi juga menyusun cerita mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka amati. Kekecewaan publik sering menjadi pemicu utama lahirnya spekulasi. Namun, tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang jelas. Terkadang ketidakpastian justru membuat sebuah kisah semakin menarik untuk diikuti. Yang jelas, kompetisi semacam ini selalu memiliki dua sisi. Apa yang ditampilkan di layar dan apa yang terjadi secara internal. Keduanya tidak selalu sejalan di mata penonton. Disinilah ruang bagi rumor tumbuh, meskipun tidak ada fakta yang mendukungnya. Namun jika kita kembali pada apa yang terlihat setelah eliminasi, satu hal tidak bisa disangkal. Popularitas Shakira justru meningkat. Ia menjadi topik hangat di berbagai platform. Nama dan penampilannya terus dibicarakan, bukan sebagai peserta yang tersingkir, tetapi sebagai figur
yang meninggalkan kesan mendalam. Ini menunjukkan bahwa perjalanan di sebuah kompetisi tidak selalu berakhir ketika panggung selesai. Kadang justru dimulai setelah itu. Banyak penonton merasa bahwa Shakira memiliki potensi besar untuk melanjutkan karirnya di dunia hiburan, bahkan di luar format kompetisi. Dalam banyak kasus, peserta yang tersingkir lebih awal justru memiliki peluang besar karena sorotan publik berpindah pada kisah perjuangannya. Ini menjadi bukti bahwa hasil kompetisi tidak sepenuhnya menentukan masa depan seseorang. Popularitas dan dukungan masyarakat terbukti lebih kuat daripada sekadar angka eliminasi. Dan mungkin inilah alasan mengapa kisah Shakira terus ramai dibahas meski kompetisi telah berlalu. Sebagai penutup, perjalanan Shakira bukan sekadar catatan tentang keberhasilan atau eliminasi dalam sebuah kompetisi. Ceritanya menggambarkan bagaimana ekspektasi publik, dinamika media, serta proses internal sebuah acara dapat membentuk narasi yang jauh lebih besar dari yang ditampilkan di layar. Pertanyaan mengenai adanya pengaturan hasil akan selalu ada dalam setiap kompetisi besar. Namun hingga hari ini tidak ada fakta yang menunjukkan hal tersebut. Yang ada hanyalah rasa penasaran yang terus hidup, dipupuk oleh interpretasi dan emosi penonton. Shakira meninggalkan panggung bukan sebagai sosok yang kehilangan tempatnya, melainkan sebagai figur yang semakin dicintai. Popularitasnya meningkat, dukungannya membesar, dan namanya terus bergema. Reporter kami hanya bisa mengajak penonton merenung. Apakah kita benar-benar melihat keseluruhan cerita atau hanya bagian yang diizinkan terlihat? Di dunia hiburan, terkadang kenyataan dan narasi berjalan berdampingan. Dan jika ternyata tidak ada drama tersembunyi, setidaknya cerita ini membuat suasana semakin hidup dan menarik untuk diikuti.